Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini mumpung ada SMPS mesin, saya mau jelaskan sedikit kenapa saya harus tekankan kita lebih baik menggunakan stabilizer. Seperti ini saya jelaskan sedikit ya. Untuk rangkaian elektronik zaman dulu itu semuanya menggunakan trafo konvensional seperti ini. Dia ada input AC 220, kemudian di sini outputnya. Terus output ini kemudian didistribusikan ke semua komponen yang ada di sini seperti itu. Untuk yang model zaman dulu, dia mempunyai kelemahan outputnya ketika inputnya itu turun, maka tegangan outputnya akan turun juga. Ketika inputnya naik, tegangan output juga akan ikut naik. Misalkan tegangan 5 volt dia akan menjadi 7 volt atau berapa, itu tergantung tegangan inputnya. Oke, untuk yang ini dia menggunakan sistem SMPS gitu. Jadi dia menggunakan sistem switching. Jadi menyaklar setiap 1 detik berapa ratus kali saklar sehingga menghasilkan induksi pada trafo. Nah, saya menekankan agar selalu menggunakan stabilizer karena tegangan kita kan di Indonesia ini PLN kadang naik, kadang turun, kadang 190, kadang di atas 220 seperti itu kan. Fungsinya untuk mengamankan tegangan di SMPS ini gitu. Kelebihan untuk SMPS itu ketika input naik atau turun, dia tidak berpengaruh pada outputnya. Walaupun katakanlah inputnya hanya 200 volt atau 190 volt, outputnya tetap 5 volt ya, tetap 5 volt. Dia tidak akan naik atau turun karena dia ada seperti kalau saya sebut itu pembaca tegangan gitu. Dia ada pendeteksi tegangan ketika outputnya turun, oh ini harus dinaikkan. Berarti tegangan IC yang di sini tuh bertugas untuk menaikkan kecepatannya lebih tinggi agar outputnya lebih tinggi gitu. Jadi agar IC regulator ini tidak bekerja keras, maka lebih baik kita menggunakan stabilizer seperti itu. Dan juga HZ yang ada pada listrik kita itu tetap stabil di angka 50 atau 60 Hz. Oke, kemarin ini permasalahannya output tidak keluar dan juga naik turun atau tegangannya ripple kalau saya sebutnya. Coba kita cek tegangannya ada 15 volt, 5 volt, 24 volt, terus di atas ini ada 5 volt, terus 24 volt. Langsung saja kita cek. Jadi seperti itu tadi ya. Kenapa alasan saya selalu menekankan untuk memakai stabilizer? Ya tujuannya agar tidak mudah rusak alat kita. Kadang-kadang ada yang menganggap wah barang ini kurang bagus nih. Sebenarnya tidak juga karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin listrik PLN di sana yang tidak stabil. Sorry ada telepon tadi. Ini listrik di sana yang tidak stabil atau grounding juga berpengaruh karena bisa menimbulkan noise di rangkaian elektronik kita. Kadang beberapa pernah kita mengalami, ketika kita pegang bodi mesin kok nyetrum. Nah, itu karena grounding yang tidak maksimal atau tidak ada. Oke, kita coba langsung cek tegangan yang 5 volt kemarin tidak keluar. Setelah saya perbaiki. Oke, indikator nyala semua ya. Ini saya arahkan ke volt DC. Ini ada 5 volt DC. Baik, 5 voltnya sudah keluar. Saya rasa ini sudah normal kembali karena tadi sudah saya cek. Sini ada 5 volt, 15 volt, 24 volt sudah keluar semua. Di sini juga yang di atas ada 5 volt sama 24 volt keluar semua. Jadi tinggal kita cobakan ke mesin.
bagaimana hasilnya, apakah masih ada muncul error atau tidak. Jika masih ada muncul error, biasanya di luar kerusakan power supply, karena kemarin rusakannya di bagian power supply. Oke, cukup dari saya, Imam Solihi. Terima kasih.